Speak to my heart, oh speak to my heart, speak to my heart, I pray. Yielded and still, seeking thy will, oh speak to my heart today. Let's pray. Lord Jesus, speak to our heart please. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Bukan cuma mau mendengar, Tuhan ajar kami sungguh-sungguh mau taat ya Tuhan. Taat ya Bapa. Kami mau mempersilakan Roh Kudus menyelidiki hati kami. Engkau Tuhan yang Maha Tahu apa yang telah terjadi di masa lalu kami, apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang akan datang di depan kami ya Bapa. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan. Sehingga di mana kami salah, kami dibawa kembali ke jalan yang benar. Tuhan, di mana kami lemah, kami dikuatkan pada hari ini. Di mana kami bingung, kami kehilangan arah hari ini di dalam nama Yesus. Kami mendapat arah hidup yang baru ya Bapa. Tuhan, kami mau persilakan Roh-Mu yang kudus bekerja dengan luasa. Kami menolak dalam nama Yesus segala kuasa roh jahat, kuasa iblis yang mengganggu pemberitaan firman, mengganggu konsentrasi kami. Kami hanya mau dengar suara Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, khotbah GI terakhir di tahun 2015, masih ingat gak temanya apa? Buang sampah, iya. Temanya saat buang sampah. Kita mau make sure bahwa sebelum masuk di tahun 2016 ini, sampah-sampah dibuang. Nah hari ini kita mau belajar bukan lagi, kalau kemarin buang sampah, kali ini tahun baru kita mau bukan belajar, mau kumpulin sampah, enggak. Kita mau sambil kita buang sampah, kita melakukan satu hal yang tidak kalah penting dibanding buang sampah. Jadi ada, kalau yang nggak hadir waktu itu, buang sampah di sini maksudnya buang sampah dalam hati kita. Kalau sampah di rumah kita perlu keluarin setiap hari, taruh di garbage bin, atau kita perlu lakukan daily rutin tiap hari buang sampah, hati kita pun perlu dibuang sampah-sampahnya. Itu dia maksudnya. Tapi buang sampah itu sendiri ada sebuah proses. Seperti mengupas bawang merah. Berapa banyak di sini yang belum pernah ngupas bawang merah? Orang-orang muda udah semua ya? Wow, bersyukur nih. Iya. Bawang merah paling luar warnanya apa? Coklat. Ya, makanya saya tanya kan, kenapa coklat disebutnya bawang merah? Karena kotor itu kan diangkat dari tanah kan ya. Dari tanah apalagi kan kotor, dibersihin. Nah kalau kita belinya di Indonesia sih masih banyak yang coklat-coklat. Tapi kalau saya lihat beli di TNT apa udah merah-merah tuh, entah udah dicuci atau di apa. Tapi sebenarnya bawang merah isinya paling dalam warnanya apa? Putih. Saudara, hidup kita buang sampah itu seperti kupas bawang merah. Seberapa saudara dan saya terbuka akan Tuhan, seberapa lapisan itu akan terkelupas. Dan akhirnya sampai satu hari yang putih itu muncul. Jadi saudara-saudara, bukan berarti tahun lalu kita buang sampah, sekarang ini nggak perlu. Kita akan terus perlu evaluasi diri kita, mana karakter, mana sifat, mana kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan speak to my heart,
open eye heart, pruning Tuhan hal-hal yang gak baik. Oke. Nah, tapi bukan cuma itu saja yang Tuhan mau, bukan cuma kita mau kita mau terus dibersihkan, buang sampah-sampah dalam diri kita, tapi ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan mau katakan pada pagi hari ini supaya kita bisa menjalani 2016 yang tadi Om Jonathan katakan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa, tapi caranya bagaimana? Kita semua mau tahun 2016 akan menjadi luar biasa, tapi bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lihat apa yang Alkitab katakan. Hari ini kita akan belajar tentang fokus hidup. Oke, kita bacakan dulu satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 12. Ini kata-kata yang sama, ayat sama yang waktu itu kita belajar tentang saat buang sampah. Ibrani 12 ayat 1-2, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan ketekunan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tahun lalu, di akhir tahun kita belajar ayat yang pertama. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita bisa berlomba. Kita buang sampah, tiap-tiap hari kita mesti buang sampah. Kenapa? Karena sampah sangat mungkin terjadi setiap hari. Pagi aja bangun, mungkin ada sampah yang udah muncul. Karena apa? Karena misalnya, wah ini anak gak mau bangun, susah dibangunin, atau istri atau suami susah bangun misalnya. Atau apa saja ketika saudara dalam perjalanan, di traffic, ngalami diklakson orang, diklakson mobil kita, dan segala macam. Banyak hal yang bisa terjadi, kita perlu buang sampah. Dan hari ini, sambil kita terus memohon Tuhan bersihkan hati kita, nah kita mau melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat kedua inilah yang kita mau kupas hari ini. Fokus hidup. Saudara siapa di sini yang suka fotografi? Alfred suka fotografi. Ada lagi? Om Ari suka fotografi. Ada lagi? Edwin suka ya, terlalu sibuk dia sekarang kerjaan. Oke. Nah ini di handphone saya ada kamera. Buat seorang fotografer, seorang suka fotografi, apa sih yang harus pertama-tama dilakukan untuk kita mau foto? Fokus? Iya Pak Markus? Objek, artinya apa? Objek dengan kata lain? Sasaran. Saudara, kalau kita mau moto, kita perlu arahnya. Kita perlu sasarannya. Loh hari ini saya bilang saya mau foto. Mau foto apa? Ya sambil jalan aja foto, aja semuanya foto. Tapi banyak orang hidup seperti itu. Hidupnya tuh gak pernah ada arah. Mau foto aja ya, iseng aja gitu. Hidup tuh sekedar iseng. Udah gak punya arah, ya fokusnya bisa kemana-mana kan. Makanya ada sebuah gambar yang saya ketemu di Google. Next please. Life is like a camera, focus on what's important and you'll capture it perfectly. Rekan-rekan setuju dengan perkataan ini? Hidup itu seperti sebuah kamera, fokuslah kepada apa yang penting dan kamu akan mendapatkannya secara sempurna, kira-kira gitu. Setuju nggak? Focus on what's important. Saya percaya setiap kita pasti pingin dalam hidupan ini fokus kepada apa yang penting, tapi kenyataannya apa yang kita penting, apakah selalu itu penting? Dan ketika kita udah fokus apa yang penting, apakah itu selalu perfect terjadinya? Enggak. Ada benernya, ini ada benernya. Tapi masalahnya gini, waktu kita mau foto, ya kan, kita bilang fokus on what's important. Nah kita foto, kita merasa ini penting. Tapi padahal bukan benar-benar penting.
Nah, sekarang kalau kita pikir kita udah punya arah nih. Oh, saya mau fotonya Paul. Ketika saya mau foto Paul, arahnya saya ke situ, fokusnya saya harus bagaimana? Apakah saya fokusnya saya fokuskan ke mukanya, ke tubuhnya, atau saya fokus ke semuanya juga? Nah, hidup kita tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita bilang, ini kalau orang yang suka fotografi lebih ngerti tentang fokus ini segala macamnya. Tapi saya pikir ini sesuatu yang lebih sederhana. Kalau kita mau memfoto sesuatu, bagian mana yang harus kita foto? Kalau kenyataan dalam hidup sepertinya kita tuh ditagih, dituntut dari segala bagian untuk kita perhatiin. Keluarga minta perhatian, tuntut istri, suami, anak tuntut, pekerjaan tuntut kita yang terbaik. Belum gitu, keluarga besar juga tuntut, gereja juga tuntut, teman-teman gaul juga tuntut. Semuanya menuntut kita akan perhatian kita. Menuntut akan fokus kita. Bagaimana kita bisa arahnya benar, fokusnya benar. Nah, hari ini kembali ke bagian firman Tuhan. Next please, ya, bagian yang tadi atas. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, Tuhan mengajarkan kita, kalau kita hidup selain terus membuka hati untuk sampah dibuang, Tuhan mengajar kita untuk punya arah, punya fokus. Nah, saudara, Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kalimat ini diganti dengan bahasa fotografi, maka Alkitab berkata, kita bisa mengatakan, marilah kita memfoto dengan arahnya, objeknya adalah Yesus. Dan bukan cuma objek, tetapi dengan mata, dengan fokus kepada Yesus. Ini kontras sama kebanyakan hidup kita di dunia, sebagian orang nggak punya arah hidup. Saya mau permisi tanya bagi saudara-saudara, ini kan tahun baru nih, minggu pertama kan di tahun 2016. Saudara punya arah nggak buat tahun 2016? Punya arah nggak? 2016 ini apa gitu? Yang udah umur bilang begini, ya Pak Kris, ya makin tua udah pasti gitu. Nggak usah punya arah apa. Ya udah jalani hidup aja ya makin tua. Apakah itu yang Tuhan mau? Ya, orang udah sakit-sakitan, kemana-mana susah, nyupir sendiri udah susah, sebentar Foggy tebel begitu juga susah nyupirnya, mau pikir, mau punya dream, punya mimpi, punya harapan apa lagi? Betul, ada yang punya pikiran kayak gitu? Betul kan? Ada juga yang setelah dari Indonesia, punya kedudukan, punya kerjaan yang bagus, berharap dapat hidup yang lebih baik, berharap akan masa depan yang lebih baik buat anak-anak, akhirnya migrasi ke Kanada, dan di Kanada ternyata kerja struggling. Setelah struggling, coba kerja ini, coba kerja itu, segala macam, akhirnya ujung-ujungnya kerja yang tidak sesuai dengan harapan. Setelah belasan tahun, mungkin berapa puluh tahun, akhirnya ya udahlah, mau apa lagi ya? Ya udah, yang penting anak gede lah, cepet-cepet selesai, udah selesai urusan saya. Paling ngurusin mortgage, ngeren, segala macam. Loh, itu kan pikiran nggak punya arah. Urusan punya arah, nggak punya arah. Betul nggak begitu? Banyak kan orang yang ngalami kayak gitu kan? Yang kuliah punya arah nggak? Halo? Nih baru dateng. Punya arahin kan, Chris? Punya arah nggak kemana? Oh, saya mau selesai kuliah, saya mau dapat GPA 3,4, oh cuma 3,4, 4,3 gitu ya. Oke. Ibu-ibu, permisi tanya, punya arah hidup nggak buat 2016?
Boro-boro mikirin arah hidup. Pagi-pagi udah mikirin masak, mikirin ini, segala macam. Mau udah pusing, marah, sempat mikirin arah hidup. Belum lagi dipenuhi dengan masa lalu tuh, sampah-sampah dibawa. Boro-boro mikir arah hidup, mikirnya apa? Masalah hidup, bukan arah hidup. Saudara, kita bisa hidup tanpa arah, tanpa sadar. Barangkali banyak orang yang gak punya arah hidup tuh karena trauma. Ya kan? Karena kecewa. Karena kenyataan tidak seperti yang diharapkan, setelah bertahun-tahun akhirnya berhenti berharap. Betul kan? Berhenti punya arah. Kenapa? Gak pernah tercapai. Daripada kecewa akhirnya gak punya harapan apa-apa. Ya nggak berharap lagi punya dapat pacar gitu ya, nggak berharap lagi. Ya mau datang syukur, nggak datang ya udah gitu. Apa salah punya harapan? Apa salah punya arah? Saudara, banyak orang nggak punya arah, kehilangan arah. Jalanin aja, kecewa, minder, pasrah, trauma, ciut, tak berdaya. Saudara, dalam Yesus ada arah. Dalam Yesus ada masa depan. Itulah sebabnya Tuhan bilang gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa kok banyak orang gak punya arah? Barangkali karena trauma, karena ciut tak berdaya. Hari ini saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan mau berikan kembali arah hidup. Tuhan mau bagi saudara yang udah gak punya arah hidup, kembali lagi punya arah hidup. Baik yang mulai masih muda, yang punya banyak cita-cita, sampai yang udah senior, udah umur 80, tetap punya arah hidup. Karena kalau kita punya arah hidup, kita hidup menjadi bermakna. Amin saudara. Ada arah hidup. Kalau saudara dan saya yang udah punya arah hidup, kita mau berkata, biarlah arah hidup saya fokusnya benar. Nah ini maksudnya. Nah saudara, sekarang kita kembali kepada arah hidup. Tuhan mau bagikan kepada kita, kembalikan kepada kita arah hidup. Saudara yang udah gak punya arah hidup, bilang hari ini, Tuhan, aku mau kembali dibawa supaya saya punya arah hidup. Arah hidup kita apa? Arah hidup adalah Tuhan. Saudara, mungkin saudara gak punya cita-cita, gak punya harapan apa sekarang. Tapi satu boleh gak saya sarankan, seperti yang Alkitab katakan. Arah hidup kita adalah Tuhan. Arah hidup kita apa saudara? Tuhan. Kehendak Tuhan. Nyenengin Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Nanti yang lain-lainnya nanti akan Tuhan bantu untuk bisa kita capai. Tapi arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, arah hidupnya Tuhan. Nah fokusnya sekarang, fokuslah kepada Tuhan. Tolong ditampilin lagi. Arah hidup kepada Tuhan, jangan yang lain-lainnya. Kalau pertama tadi saya bilang ada orang gak punya arah hidup, yang sekarang kalau punya arah hidup, arahkanlah ke arah yang benar. Biarlah pandangan mata kita ditujukan ke arah yang benar. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel, saya coba cari videonya, video rekaman tapi gak dapet. Ada seorang pemain bola, ya yang terkenal, dia setelah berapa session gitu ya, dia nggak mencetak gol, sehingga dia punya manajer segala macam mendesak, kok kamu kayak gini, prestasimu kemana segala macam. Dia dituntut merasa dalam kehidupan ini, belum istrinya, belum ya fansnya segala macam, dia dikelilingi oleh tuntutan-tuntutan, dia desperate. Akhirnya dalam satu kali pertandingan dia bilang, aku gue mau menang, gue mesti menang, gue mau mencetak gol. Dia tenaga, dia kumpulin segenap, dia punya desire, kerinduan, dia berlatih luar biasa, dan pada hari H ketika pertandingan dimulai, dia melakukan segala yang dia punya, tapi sampai detik-detik terakhir, ketika udah 2 babak kan, babak kedua udah mau berakhir, masih
situasi itu masih 0-0 gitu. Dia merasa tuntutan begitu besar. Kalau dia nggak mencetak gol, ini karirnya bisa gawat gitu. Akhirnya ketika dia dapat bola, langsung dia dipenuhi oleh ambisi untuk bisa cetak gol itu sendiri, bisa giring bola itu sampai ke kandang dan kemudian dia giring, dia lewatin tuh musuh-musuh temennya pun dia nggak mau oper, dia terus, ya nggak mau oper, dia terus ada gol, teriak, yang teriak musuh. Salah gawang, saudara. Saudara, ngebayangin nggak kalau kita main bola, kita ambisinya luar biasa, kita udah kerain segala sesuatu, dan ujung-ujungnya kita salah gawang. Wah, yang udah desperate tambah parah. Can you imagine nggak itu terjadi? Gimana tuh pertanggungjawabannya sama istri ya, sama fans, sama manajer. Wah, tapi hidupkan kita kadang-kadang kita gitu. Kita luar biasa kerja keras, kita nangis, kita pokoknya apapun yang udah kita lakukan. Tapi akhirnya kita merasa, kok semuanya jadi musuh saya ya? Kok orang-orang malah nggak suka sama saya, malah nolak saya ya? Barangkali kita salah gawang gitu masalahnya. Arahnya salah. Maka Tuhan mau kembali kepada kita, bawa kita kembali kepada Dia. Tujukan arahmu kepada Tuhan. Tuhan. Tidak ada orang lagi yang punya arah, bilangnya iya saya punya arah, hidup saya buat Tuhan. Tapi fokusnya, arahnya kepada Tuhan. Ya tiap minggu ke gereja, terus juga setiap hari pasti ada doa sama Tuhan. Tapi fokus hidupnya tidak kepada Tuhan. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang bisa mendistract kita gitu ya. Banyak distraction, banyak hal yang mencoba menarik perhatian kita. Semuanya butuh perhatian gitu. Kalau dulu kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pilihan, yang membuat kita begitu banyak distraksi. Kalau dulu kita nonton TV, zaman dulu saya masih anak-anak, masih sangat kecil, TV-nya hitam putih. Setelah jam berapa? Jam 6 sore, udah jam 8 malam, udah nggak ada kan hitam putih. Akhirnya senang, mulai muncul apa? Mulai pertama-tama muncul saluran lain, RCTI ya. Ya, Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Ya, mulai ada pilihan, bukan TV doang. Tapi sekarang saat ini, berapa banyak pilihan? Bukan banyak lagi. Kita nggak bisa batasi sekarang. Tadi saya baca koran, lihat TV kabel di North America ini udah penjualannya turun drastis ya, TV kabel. Show, Telas, dan macam-macamnya. Sorry ya yang kerja di Telas. Show. Tapi memang kenyataannya, kenapa? Kan reporter TV wawancara, kenapa kok kamu sekarang nggak pakai lagi TV kabel segala macam? Jawabannya simpel aja. Saya nggak mau dipenjara oleh stasiun televisi. Mereka tentuin saya harus nonton apa, paketnya begini, saya nggak mau. Saya sekarang bisa aja tinggal pakai internet kok. Saya mau nonton apa yang saya bayar, terserah saya. Sekarang kita bukan cuma banyak pilihan, kita bebas. Nggak terbatas pilihan, dan ini membuat kita sangat mudah distracted. Lihat saja orang-orang ke gereja. Kalau dulu pada zaman dulu bawa Alkitab kan? Bawa Alkitab. Kalau suruh baca Alkitab, buka Alkitab, keluarin tuh Alkitabnya kan? Tapi pada saat ini, zaman canggih dong. Bukan lagi pakai Alkitab, buku, tapi pakai apa? Gadget kan? Pakai handphone, pakai iPad, pakai apa? Which is bagus sekali. Apalagi yang senior tuh ya. Kalau buku kan nggak bisa digedein, ya. Kalau buku bisa gedein. Tetapi distraksinya banyak, saudara. Ya, baru baca Alkitab, pas baru buka nih, buka,
Udah nongol di sini hijau, di sini bintik. Saudara tahu yang suka bintik-bintik banyak apa gitu. Terus ada tanda bekas miss call. Penasaran kan? Buka dulu. Distraksinya banyak sekali kan? Baru bangun pagi, saya mau katakan baru bangun pagi lihat handphone. Apakah saudara cari Alkitab? Message dari siapa kan? WhatsApp dari siapa kan? Email dari siapa kan? Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan sekarang. Benar-benar distrak kita luar biasa, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Makanya tahun kemarin kita bilang apa? Bangun pagi bersama Tuhan, tutup hari bersama Tuhan. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita, bangun hari bersama WhatsApp. Tutup, mau tidur juga gitu kan, di samping tempat tidur. Mau tidur nih, bukannya doa, bukan baca Alkitab. Facebook. Waduh, hebat lu nih. Wah lu, segala macem. Saudara, sadar nggak itu distract kita? Betul nggak? Saya ngomong gini kok bisa tahu? Ya saya juga ngalamin soalnya. Saya juga bergumul dengan itu kan. Iya kan, saya sama istri juga saling mengingatkan. Kita ngalamin kok, real kondisi kayak gitu, kita ngalamin. Nah saudara, semua itu bisa membuat kita nggak fokus. Fokusnya nggak ke Tuhan. Padahal awal tahun dia tetapin hati. Bangun pagi mau baca Alkitab. Tapi godaan ini besar sekali. Godaan besar. Belum lagi nanti telepon. Belum lagi internet. Komputer mau kerja. Ya, mau kerja. Fokus kerja. Tapi di depan laptop, di depan desktop kita juga sosial media terpasang. Nanti muncul, wah ada message dari siapa? Makanya saya kadang-kadang saya bilang, saya sendiri, saya matiin tuh hubungan email saya ke Facebook, saya matiin. Kenapa? Terlalu banyak distraction, akhirnya kita nggak bisa fokus. Itu tentang banyaknya distraction. Padahal Tuhan suruh kita fokus kepada Tuhan. Nah, sekarang bicara tentang ada orang yang fokus, benar-benar fokus. Ya, tadi tuh fokusnya blur. Ada orang yang fokusnya sangat amat tajam fokusnya ke satu hal. Contoh begini. Ketika dari Indonesia datang ke Vancouver mau belajar, fokusnya apa? Belajar. Fokusnya belajar, benar-benar dia belajar. Satu hari luar biasa, pagi sampai kalau nggak ke kampus di rumah belajar. Makan kadang-kadang nggak penting gitu ya. Jalan-jalan nggak penting, orang main game nggak penting. Pacaran apalagi. Fokus aja. Bagus nggak? Kok enggak? Kenapa Pak Rio enggak? Hah? Bisa stres, betul. Tapi setelah berapa lama orang macam gini, punya kecenderungan, I have work hard, mati-matian. Akhirnya ada orang yang keluarnya pelampiasan. Makanya work hard, spend hard. Itu filosofi orang Singapura tuh. Work hard, spend hard katanya, play hard. Loh iya, karena gue ada capek-capekin, gue ini pantes sekarang gue seneng-seneng. Loh, kayak gitu kan? Makanya orang yang mati-matian, kerja mati-matian, belajar. Ntar udah libur, hidupnya tuh kayak 180 derajat beda banget. Dari pagi sampai malam main game kerjaannya gitu. Bagus kayak gitu. Ada orang yang terlalu fokus sama satu hal sehingga tidak pernah lihat the big picture, the whole picture. Saya itu orangnya tuh. Kalau saya fokus satu hal, fokus. Kalau istri saya bilang, kok berhenti dulu makan, ntar tanggung. Kok gini, ntar. Yang lain ntar fokus gitu. Kalau saya belum kerjaan, dulu ya saya belum kerjain satu hal selesai, pokoknya yang lain-lain tuh ntar dulu dah.
satu doang. Kelihatannya bagus, sangat fokus. Tapi seringkali saya kehilangan mutiara-mutiara yang sebenarnya Tuhan sediain di sekeliling saya. Harus fokus studi. Spend time mostly your time mostly buat studi. Tapi apakah Tuhan cuma kasih berkat melalui studimu? Apakah Tuhan cuma kasih berkat melalui pekerjaanmu? Barangkali Tuhan lagi sediain berkat ketika engkau bergumul. Tuhan lagi sediain jawaban melalui orang yang duduk di sebelah kanan di waktu di Skytrain atau di bus. Bisa kan? Tapi kita nggak punya kesempatan untuk melihat karena terlalu fokus sama satu hal, detik terlalu gitu. Dan ada lagi orang yang kelihatannya lebih rohani, fokusnya apa? Fokusnya ke pelayanan luar biasa. Nah itu saya juga. Fokusnya ke pelayanan. Awal-awal pernikahan, saya banyak sekali diprotes sama istri. Sampai istri bilang gini, kok kamu ini menikah sama saya apa sama pelayanan sih katanya. Oh iya, menikah sama saya apa pelayanan? Karena apa? Kamu kayak jauh lebih cinta sama pelayanan. Contoh ya. Oke deh. Contoh nih. Saya bilang, oke deh. Kalau gitu kita pakai spend time together ya. Spend time, couple time. Apalagi udah punya anak. Ya, couple time pergi berdua, makan di restoran. Berdua gitu ya. Tapi waktu makan, dia makan, bukannya ngobrol pikiran saya. Wah, ntar khotbah gimana ya, mau ngomong apa ya, pendahuluannya apa, ilustrasinya apa gitu. Wah itu gimana masalah itu ya, gitu. Jadi sekalipun saya couple time, pikiran saya kemana gitu. Itu fokus saya salah itu. Dan orang macam gini nggak akan pernah ngalamin ketenangan. Kenapa? Karena dia dalam hidupan terlalu fokus, bahkan kelihatannya fokus yang rohani, tapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan fokus kepada pelayanan, bukan fokus kepada studi pertama-tama, bukan fokus kepada pekerjaan, bukan fokus kepada keluarga. Semua ini bagus. Tetapi semua ini akan kehilangan arah, akan salah ketika apa? Fokus yang pertama-tama bukan Tuhan. Orang yang katanya fokus ke pelayanan, fokusnya pekerjaan Tuhan pun bisa kehilangan Tuhan. Itu ironis. Benar. Berapa banyak pendeta, orang-orang yang terkenal, kelihatan luar biasa bekerja bagi Tuhan, tapi hidupnya sebenarnya tanpa Tuhan. Saudara, mari kita kembali di awal tahun ini. Kita bilang, Tuhan, bawa mataku tertuju kepada Tuhan. Bangun pagi, fokus kepada Tuhan. Kita mesti ngomong sama diri sendiri, no sosial media. Ya, bahkan ada satu orang majelis GKI di Jakarta. Dia seorang yang cinta Tuhan. Dia guru Inggris saya juga ya. Dia punya satu tekad, dibilang gini. Chris, kalau saya no Bible, no breakfast katanya. Kalau saya loh katanya. No Bible, no breakfast. Sampai hari ini beliau begitu. Bukan seorang pendeta, bukan, tapi dia mencintai Tuhan. Dia mau fokus kepada Tuhan karena dia sadar ntar begitu banyak distraksi. Sekali dia akhirnya breakfast, biasanya dia breakfast baca koran. Ya itu loh. Jadi begitu banyak distraksi, dia bilang, tuh enggak, saya mau fokus kepada Tuhan. Ketika saya lakukan apa-apa, saya mau serahin sama Tuhan. Saya berdoa, serahkan sama Tuhan. Dan saya percaya ketika saya punya arah kepada Tuhan, dan saya fokus kepada Tuhan, satu hari saya pasti akan menuai hasil. Amin saudara. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada keluarga, bukan kepada apapun di sekeliling kita, tapi fokus kepada Tuhan. Makanya kita bilang gini, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Amin saudara. Jangan menyerah saudara.
Kalau kita pernah punya masa lalu yang tidak baik, kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita akhir menjadi orang yang nggak punya arah hidup. Bilang, Tuhan, aku percaya dalam Tuhan ada masa depan. Tapi bukan lagi dengan kekuatanku, bukan lagi dengan ambisiku, dengan fokusku pribadi, tapi fokus kepada Tuhan. Jangan menyerah. Saya ketemu satu gambar yang indah sekali. Next please. Terakhir, yang gambar terakhir. Ini. The moment you are ready to quit is usually the moment right before a miracle happens. Don't give up. Saya waktu lihat gambar ini, saya senang ya. Tapi sekali lagi, kalau kita ini adalah seorang yang menggali. Seringkali waktu kita menggali, kita mengalami banyak tantangan, kesulitan, membuat kita mau give up. Saya bilang, Tuhan, aku nggak lihat ujungnya. Aku nggak lihat ujungnya, nggak lihat ada hasilnya. Untuk apa aku terus menggali, bekerja keras? Saudara, asalkan kita tahu arahnya benar, yaitu Tuhan. Dan fokus kita kepada Tuhan, percayalah satu hari kita pasti akan menerima. Kita pasti akan menemukan. Don't give up, saudara. Don't give up. Lakukan segala sesuatu yang kau lakukan sekarang sepenuhnya, sekuat tenaga. Tapi bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan. Satu hari kita pasti akan kita akan mendapatkan, kita akan menuai hasilnya. Alkitab berkata, walaupun orang yang mencucurkan air mata, tapi dia sambil menabur benih, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Jangan berhenti. Jangan menyerah, jangan berhenti, saudara. Amin. Tahun ini, mari jalani 2016 dengan fokus, dengan arah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Sulit apapun kondisi, tantangan, kesulitan, masalah yang muncul, ingatlah Tuhan gak pernah tinggalin kita. Sehingga kita bilang, 2016 jadi tahun yang penuh kemenangan. Tahun aku ngalamin Tuhan. Amin, saudara. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Mari kita mau serahkan tahun 2016 kepada Tuhan. Pakai musik itu aja. Hari ini tanggal 3 Januari 2016. Saya mengajak saudara-saudara untuk kembali kepada Tuhan. Jangan kehilangan arah. Biarkan musik dimainkan. Kalau ada di antara kita yang selama ini kita nggak punya arah, pagi ini kita mau jujur sama Tuhan. Tuhan, sejujurnya Engkau tahu, saya udah kehilangan arah. Saya nggak punya arah hidup lagi, Tuhan. Yang saya tahu saya cuma kerja, besarin anak, berharap anak cepat gede. Kalau mereka selesai kuliah, selesai udah ya Tuhan. Dan akhirnya cuma kerjaannya kerja supaya bayar mortgage, bayar pinjaman. Atau saya cuma sekedar untuk membesarkan kerajaanmu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terlalu banyak hal-hal yang lain yang mendistraksi kita. Entah itu gadget kita. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
segenap boleh kenal hidup supaya anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, ku orang-orang yang kita serahkan temui setiap hari, mereka pun boleh padamu. tahu dalam Yesus ada arah hidup, ada tujuan. Bimbing Maukah saudara berkata, aku Tuhan, tolong aku, berikan aku kesempatan di tahun masuk 2021 rencanamu membagikan pengharapan arah hidup dalam Tuhan kepada mereka. untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Arah hidup menyenangkan hati-Mu. kami jalan 2016 Ku mau selalu bulan yang kami membuka mata. menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Sudah pagi hari ini kita terima. Mari kita siapkan diri kita. Saya undang rekan-rekan pelayan boleh maju ke depan.